Ya, Safira, merah membara ya hari ini kalau kita secara sektoral, tadi 1 jam sebelum penutupan perdagangan, merah semua ke 11 sektor. Kalau kita lihat memang tampaknya pelemahan IHSG hari ini mengikuti pergerakan bursa kawasan Asia yang Iya. mayoritas juga berada di zona merah pada hari ini. Dan kalau kita lihat secara pergerakan, IHSG bahkan hari ini kembali menyentuh level psikologis 6.700 begitu ya, tampaknya memang sangat sulit begitu untuk menyentuh level 6.900. Sebetulnya apa sih yang membuat IHSG bergerak fluktuatif di sepanjang perdagangan hari ini, Safira? Iya, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG dari hari-hari sebelumnya memang bergerak fluktuatif, tapi memang pergerakan pasar memang ditutup kadang suka berbalik arah Ya. begitu ya memang. Tapi kalau kita lihat memang para pelaku pasar saat ini melihat adanya potensi pelemahan ekonomi Amerika Serikat setelah data pekerjaan yang lemah begitu. Hal ini mendorong juga para investor untuk lebih moderat di pasar ekuitas yang memiliki risiko relatif tinggi. Aksi tersebut juga ditandai dengan migrasi investor ke saham defensif. Ini juga terlihat yang menyebabkan Nasdaq juga tumbang di perdagangan kemarin 1%. Dan kalau kita lihat ini akibat keadaan ekonomi yang tak kunjung stabil. Kalau kita lihat hari ini jelang penutupan begitu ya, IHSG juga berpotensi sudah kelihatan sih bergerak fluktuatif jelang libur panjang pekan ini dan ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya kalau kita lihat pasar saat ini masih menebak-nebak apakah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya atau tidak. Dan data tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis nanti malam ini sebenarnya bisa memberi gambaran jelas begitu ya untuk kemana arah kebijakan The Fed. Di sisi lain laporan pembukaan lapangan kerja atau JOLTS pada Februari 2023 ini menunjukkan lapangan pekerjaan baru yang terbuka hanya 9,93 juta. Jumlah tersebut anjlok 632 ribu dibandingkan Januari 2023. Dan ini kalau kita lihat adalah kali pertama jumlah lapangan kerja baru yang hanya tercatat 10 juta dalam 2 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat jumlah lapangan kerja baru di Amerika Serikat juga jauh di bawah ekspektasi pasar yang berada di angka 10,4 juta. Meskipun demikian Sasa dan juga pemirsa, data tenaga kerja yang tidak sepanas sebelumnya memang ini harapan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed bisa melunak. Ini juga terlihat dari perangkat Fed Watch yang mana sebesar 56,5%. Pelaku pasar ini melihat The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan Mei nanti. Sedangkan 43,5% ini yakin bahwa The Fed juga akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point. Dan kalau kita lihat memang ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut selaras dengan pejabat The Fed yang tampak masih bersikukuh nih melihat memang keadaan suku bunga juga masih akan diperlukan untuk meredam inflasi. Kalau kita lihat sebut saja Presiden The Fed Cleveland, Loretta Mester yang mengatakan bahwa memang menurutnya Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini masih perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut lagi. Iya, Safira, kalau kita lihat memang data tenaga kerja Amerika Serikat yang turun begitu ya, sebetulnya ini menjadi good news begitu ya. Ya. Tapi satu sisi memang kalau kita lihat ini menjadi sinyal bahwa ada yang salah di perekonomian Amerika Serikat. Tapi tampaknya memang terjadi buah si malakama begitu ya, serba salah. Tapi memang tujuan dari The Fed sendiri adalah untuk menekan inflasi yang memang saat ini masih jauh dari target 2%. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat salah satu kenapa sih investor khawatir terkait dengan perekonomian Amerika Serikat dan kekhawatiran saat ini adalah bayang-bayang inflasi begitu ya. Kita tahu The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan cukup tinggi begitu, namun nyatanya bayang-bayang inflasi kembali menghampiri karena kita tahu bahwa kemarin beberapa hari lalu OPEC Plus ini memangkas produksinya. Ini seperti apa terkait hal Iya ini? betul sekali, ini salah satu pendorongnya memang adalah harga minyak mentah dunia yang melesat cukup signifikan begitu ya. Dan ini memang didorong oleh kebijakan OPEC Plus sendiri yang memang akan memotong produksi minyaknya. Dan kalau kita lihat memang dalam sepekan harga minyak acuan Brent dan WTI ini menguat di 6,5%. Ini cukup signifikan sekali Sasa. Iya, artinya dengan harga minyak yang menguat di satu sisi memang memberikan keberkahan ya bagi emiten-emiten yang bergerak di sektor migas. Iya. Tapi kalau untuk sentimen global ini tentunya akan memicu inflasi yang tinggi yang saat ini juga diusahakan oleh berbagai negara untuk ditekan, termasuk Indonesia nih. Indonesia kan sebagai importir minyak begitu ya, jadinya ini akan berpengaruh juga bagi neraca kita. Iya. Dan kalau dari sentimen dalam domestik ini sebetulnya apa sih Safira? Karena kalau kita lihat sebetulnya ada sejumlah sentimen yang justru harusnya memberikan angin segar bagi IHSG, tapi nyatanya ini tidak mampu untuk mengangkat pergerakan IHSG. Ya, kalau kita lihat memang dari dalam negeri sendiri ada harga komoditas batu bara ini yang masih menjadi atau sorotan begitu ya karena dapat memberi efek langsung terhadap harga emiten batu bara itu sendiri Sasa. Di sisi lain memang bagi-bagi dividen jumbo sektor batu bara ini sudah dimulai juga dari emiten tambang kita sebut aja ITMG begitu ya, Tambang Raya Megah Tbk, dan hal ini bisa memberikan kita harapkan begitu ya bisa memberikan dampak positif ke sektor energi sekaligus juga bisa mendongkrak kinerja IHSG itu sendiri sebenarnya Sa.
Iya, karena kalau kita lihat memang tampaknya Ya. harga batu bara meskipun masih melandai atau terpangkas sekitar 50% secara year-to-date, tapi sebetulnya masih memberikan cuan begitu kalau dibandingkan dengan harga sebelum pandemi COVID-19. Nah, tapi kalau dilihat secara harga ini cukup volatile ya, Fir ya? Iya, kalau kita lihat memang ada ITMG, ada DOIT gitu ya, dan juga Harum kalau kita lihat masing-masing berada di zona penguatan 0,37%, lalu 0,65%, dan Harum ini melesat cukup signifikan 1,61%. Kalau kita sebut saja ITMG begitu ya, kalau kita lihat memang ITMG ini bagi-bagi sepakat gitu ya pembagian dividen tunai ini kepada pemegang saham tahun buku 2022 lumayan cukup besar ini 6.416 per lembar saham dan yieldnya sebesar 15,7% begitu, dan kalau kita lihat dengan harga penutupan di 40.900-an per saham. Kalau misalnya kita lihat total nilai pembagian dividen ini sebesar 474 begitu ya, 0,63 juta dolar atau sekitar 7,06 triliun dengan asumsi kurs 14.900-an begitu ya, tadi kalau kita lihat 910. Iya, Ya. bisa dikatakan ITMG ini memang ini ya doyan untuk bagi-bagi dividen gitu secara historis gitu. Kita harapkan bersama, tapi tampaknya penguatan saham-saham di sektor batubara dari kemarin begitu nyatanya belum mampu untuk mengangkat kinerja IHSG gitu. Padahal kalau kita lihat sepanjang tahun lalu, kalau misalkan saham-saham di sektor batubara ini naik, biasanya akan terimplementasi atau tercermin juga ya dari pergerakan IHSG. Tapi tampaknya ini lagi-lagi yang menjadi pemberat pergerakan IHSG. Ada saham Gotoh nih, Safira. Ada apa sih dengan saham Gotoh hari ini? Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sesi 1 begitu ya, kita lihat Gotoh juga cukup hampir 7% begitu. Tapi kalau kita lihat memang ada sedikit kabar kurang menggembirakan di mana memang perusahaan investasi raksasa global SoftBank lewat anak usahanya ini SVF ini diam-diam melepas kepemilikan sahamnya secara signifikan di Gotoh. Dan SVF GT Subco ini yang berbasis di Singapura tercatat menggenggam saham Gotoh ini sebesar 8,71% pasca perusahaan sukses melakukan IPO pada paruh pertama tahun lalu begitu. Dan kalau kita lihat memang 2023 SoftBank secara perlahan mengurangi kepemilikannya di Gotoh. Pada akhir 2022 Sasa dan juga pemirsa ini jumlah saham SVF GT memiliki 103,12 miliar atau sekitar 8,71% saham Gotoh begitu. Sementara kalau misalnya kita mengutip data terbaru dari Custodian Central Bank Indonesia, ini kepemilikan SVF GT di Gotoh saat ini tersisa 92,29 miliar atau 7,79% saham. Dan kalau kita lihat data dari KSEI juga mencatat bahwa memang pelepasan teranyar oleh SVF terjadi pada akhir Maret lalu dengan total yang dilego ini telah mencapai 10,83 miliar saham. Artinya memang SVF GT ini secara eksklusif melepas saham Gotoh sepanjang tahun ini dengan asumsi rata-rata minimum penjualan dilakukan di harga Rp100 per saham. Dan ini jumlah dana yang diperoleh dari pelepasan saham Gotoh ini mencapai 1 triliun rupiah. Wah, cukup besar ya Safira, karena kalau kita lihat juga secara price performance dalam 6 bulan terakhir saham Gotoh ini sudah ambles hingga 57% gitu ya. Dan memang SoftBank ini juga kan memang mengalami kerugian yang cukup besar gitu ya sebagai raksasa investor global. Belum lagi dari fundamental Gotoh juga mengalami kerugian di tahun lalu sebesar 40 triliun. Tapi memang Perseroan mengatakan kalau berusaha untuk mencapai profitabilitas di tahun ini dengan berbagai upaya yang dilakukan. Kita akan nantikan bersama apakah memang sektor teknologi ini tampaknya menjadi cukup tertekan di tahun ini karena kenaikan suku bunga acuan dan juga inflasi ini juga membuat sejumlah investor raksasa global juga wait and see untuk menginvestasikan sejumlah dananya di saham-saham ataupun perusahaan-perusahaan di sektor teknologi. Terima kasih Safira atas review perdagangan IHSG jelang penutupan perdagangan di sesi kedua pada hari ini. Nanti pukul 4 sore kita akan nantikan bersama seperti apa pergerakan IHSG. Apakah masih tertekan di zona merah atau justru ada tarikan di akhir-akhir perdagangan. Terima kasih Safira. Sekali lagi pemirsa, disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan Anda.